Saya nggak ngaji 2 kali apa 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat yang sebelumnya mulai dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah mengilhamkan, mengisi setiap orang itu fujuraha wa taqwaha, keburukan dan kebaikan. Maka setiap orang itu potensinya bisa baik, bisa buruk. Seburuk-buruknya orang insya Allah masih ada baiknya. Sebaik-baiknya orang masih ada buruk. Kadang ada keburukan yang nebeng di kebaikan. Ya sebaliknya, kadang ada kebaikan nyelip di keburukan. Itu wis kodrat sunnatullah. Ngaji ini baik ya, baik. Nah, rumah semua orang bilang kalau ngaji itu ya baik. Tapi kadang ada keburukan yang nyelip di ngaji itu. Wong banyak orang berantem gara-gara malah dari awalnya di majelis taklim. Ada majelis taklim bubar ya gara-gara, loh ini kisah nyata kok. Gara-gara 2017 ya, Ahok sama Anies itu ada korban majelis taklim bubar. Gara-gara pengurus majelis taklim milih yang ono, jamaahnya diajak milih ono nggak mau, maunya milih yang ini. Akhirnya bubar. Majelis taklim baik, tapi kadang ada nyelip keburukan. Maka yufa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Mensucikan itu artinya terus menjaga kebaikan yang bawaan dari lahir. Karena setiap kita ini kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita ini lahir semuanya dalam keadaan baik. Ini umur segini ini nggak ada dosanya. Makanya puncak segini ini biar keringetnya bau kayak apa, dicium enak. Wong nggak ada dosa. Orang yang dosanya dikit itu iya begitu. Orang kalau udah dosanya banyak, terus begitu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa menjaga kebaikan bawaan dari lahir. Mulai kapan orang dicatat baik buruk itu? Mulai dari usia balik. Kalau masih usia anak-anak, mau ngapain aja nggak ada catatannya. Makanya kalau pengen nggak dicatat, ya usia anak-anak. Tapi nggak mungkin dong, kita udah terlanjur tua. Orang yang amalnya nggak dicatat itu ada 3. Anak kecil sehingga dewasa, kita udah terlanjur dewasa. Orang tidur sehingga ia bangun, kita udah terlanjur bangun. Nih yang ketiga, kesempatan yang ketiga. Ini orang ngapain aja amalnya nggak dicatat. Orang gila sehingga dia sembuh. Makanya orang gila itu bebas. Maka kalau ada orang bebas, syaratnya harus bebas. Orang gila itu mau nyanyi, nari-nari pinggir jalan, orang maklum orang gila. Mau marah-marah di pinggir jalan, maklum orang gila. Makanya kalau ada yang suka marah-marah di pinggir jalan, khawatirnya mau nyanyi, mau apa, jogetan, bebas orang gila. Walaupun dia bilangnya Islam, gak sholat, gak puasa, gak dosa, wong gila. Makanya kalau ada orang Islam pengen gak dosa ketika ia gak puasa, gak sholat, syaratnya 1.
Ada yang mau? Wong yang gila aja pengen sembuh, pengen waras, mokok yang waras pengen. Tapi waqad khaba man dassaha, sungguh celaka orang-orang yang ngotori kesuciannya. Udah bawaan lahir suci mosok dikotori dengan perilaku-perilaku kita. Nah, titik itu bahasan selesai. Lanjut bahasan selanjutnya. Kadzabat Samud bitagwaha. Kadzabat telah mendustakan Samud, kaum Samud. Pernah dengar cerita kaum Samud? Di cerita-cerita Nabi, 25 Nabi. Dulu anak-anak sekolah kan pada punya. Itu ada satu kaum namanya kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika terjadi banjir besar, itu kan anak-anaknya yang taat ikut bapaknya selamat dari banjir, tapi yang bangkang kayak Kan'an tenggelam dalam banjir. Lah yang selamat ini turun, akhirnya ada yang menurunkan namanya Nabi Soleh. Lah Nabi Soleh itu tinggal di tengah-tengah kaum yang namanya kaum Samud. Kadzabat telah mendustakan Samud, kaum Samud bitagwaha, karena mereka kebangetan melampaui batas. Kaum Samud itu kaum yang tinggal kalau sekarang di sebelah utara Jazirah Arab. Kaum Samud ini terkenal kaum yang pinter mahat gunung. Bukan hanya kayu yang diukir, gunung batu-batu itu diukir, dilobangin, dijadikan rumah. Dan kalau ibu nonton di YouTube, itu peninggalan kaum Samud sampai sekarang masih ada. Reruntuhan gunung-gunung yang dibikin jadi rumah. Itu hebatnya kaum Samud. Kalau orang sekarang kan paling-paling kayu yang dipahat, yang diukir. Ini yang diukir gunung diukir dijadikan rumah. Maka rumah mereka itu tinggalnya di gunung-gunung, di bukit-bukit yang diukir menjadi rumah. Itu keahlian dari kaum Samud itu tadi. Nah, di tengah-tengah kaum Samud keahliannya untuk mengukir gunung itu tadi yang dijadikan rumah. Dan juga mereka pinter dalam ilmu pertanian, sehingga mereka itu hidup makmur, gemah ripah loh jenawi, karto tentrem karto rahajo. Bosone wong Jawa kuno. Sehingga karena mereka punya keahlian yang begitu itu, pinter mahat itu, sehingga dia juga punya kepercayaan, keyakinan, punya Tuhan yang ia bikin sendiri. Jadi dipahat-pahat sendiri, setelah jadi disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Lah kemudian setelah mereka punya keyakinan kayak begitu, lahirlah seorang anak yang namanya Soleh. Soleh ini terkenal dari keluarga orang baik-baik, tapi sayang bukan dari orang kaya. Nah, ketika dewasa, Soleh ini mendeklarasikan diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Kemudian berdakwah, mendakwahkan la ilaha illallah. Jadi inti ajaran tauhid dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, yaitu la ilaha illallah. Nabi Isa itu ajaran tauhidnya ya sama,
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yo satu. Tapi oleh para pengikut yang menamakan Nabi Isa, lo gak tahu kok lama-lama berubah. Yang Isa dulu utusan Allah, kok lama-lama bisa berubah menjadi anak Allah. Ya wallahu alam, itu keyakinan agama mereka. Kalau agama kita tetap meyakini Isa itu ya utusan Allah, Isa itu ya Nabi Allah. Ajaran tauhid mulai dari Nabi Adam, ya la ilaha illallah, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Isa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran tauhidnya sama, yaitu la ilaha illallah. Nah, karena mereka sudah keasikan nyembah batu yang dibikin sendiri itu, datang Nabi Soleh mengajarkan bahwa yang disembah itu Allah yang menciptakan alam raya ini. Lah kaum Samud enggak terima, bahkan ia nantang Nabi Soleh. Kalau bahasa Inggris tapi gini, Soleh, kalau kamu bisa menyaingi keahlian kami, bisa bikin rumah dari gunung-gunung itu, bisa bikin patung dari batu yang besar-besar itu, kami akan iman percaya kepadamu. Ya bener, tantangannya dijabanin oleh Nabi Soleh, bukan hanya memahat batu jadi hewan, batu jadi kayak orang, batu jadi rumah, tapi dari tengah-tengah batu itu pecah, keluarlah seekor unta. Jadi ada unta betina yang keluar bukan dari rahim induk unta, tapi lahir dari batu. Itu mukjizat. Mukjizat itu yang bisa yo hanya para nabi, para rasul, itu pun atas izin Allah. Tanpa izin Allah yo enggak bisa. Dan mukjizat para nabi, para rasul itu menyesuaikan umatnya. Ya kalau kaum Nabi Soleh, karena umatnya pinter mahat-mahat batu tadi itu, yo mukjizatnya Nabi Soleh yo justru bukan hanya mahat batu, tapi unta beneran yang terlahir dari batu. Nabi Musa, karena umatnya itu hobinya ilmu kadigdayan, ilmu kesaktian, makanya Nabi Musa itu ya sakti. Ada orang ditonjok sekali langsung celentang mati. Ada yang tongkat dilempar jadi ular, ada yang laut dibelah pakai tongkat yo jadi jalan. Tapi umat Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Nabi Musa belah laut sekali pakai des, Nabi Musa sama umatnya lewat, habis itu jadi laut lagi. Umat Nabi Muhammad sekali belah laut, siapa aja bisa lewat. Surabaya Madura itu ya kan laut dibelah ya, dari Surabaya ke Madura. Itu yang lewat mau ahli ibadah, mau ahli maksiat, mau orang kafir, mau orang iman, bisa ya. Yang mau jalan kaki bisa, mau naik mobil, naik motor, mau ngesot kalau mau ya bisa. Umat Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Nabi Sulaiman bisa terbang, tapi sendirian, nggak bisa ngajak orang. Umat Nabi Muhammad sekali terbang, kalau haji berapa orang? Satu pesawat berapa orang? 450 ya. Ini ada 100 ini. Masih kurang 4 kali lipat lagi. Sekali berangkat umatnya Nabi Muhammad. Berarti lebih hebatan mana? Umat Muhammad. Dulu Nabi Musa ketika umatnya kehausan, itu beliau ini nih, Suruk, itu dari batu keluar air. Itu hanya 12 mata air. Itu pun setelah semuanya minum, mata air mati, hilang. Umat Nabi Muhammad itu di dinding itu keluar air. Itu loh di depan tuh. Itu loh. Ya kan? Itu bukan pokoknya orang mau wudu ya bisa, orang numpang kencing ya bisa, orang numpang apa aja bisa.
Ini kalau musola kecil lah, kalau masjid gede berapa ratus itu? Berarti hebat siapa lagi? Umatnya Nabi Muhammad aslinya jauh lebih hebat, menggunakan akal, ilmu dan teknologi. Lah kalau dulu mukjizat itu nunggu izin dari Allah. Nabi Musa itu kalau nggak ada izin Allah, biar tongkat dilempar berkali-kali ya nggak ngaruh-ngaruh, ya tetep aja. Apalagi kita yang lemparnya kelotak, itu tetap tongkat. Lah Nabi Soleh itu karena umatnya rajin ahli bikin patung dari batu yang dipahat. Nabi Soleh bukan hanya itu, unta keluar dari tengah-tengah bebatuan itu, tapi kaumnya kadzabat samudu bitawwaha, mereka tetap nggak percaya. Walah ini mah bukan ini mah sihir loh. Orang kalau udah nggak percaya, dinasehatin, diomongin kayak apa, tetap ngeles. Orang lo kalau udah nggak percaya, ibu omongin kayak apa, tetap ngeles. Makanya kalau ada orang ngeyel, ya udahlah, ya udah yang waras ngalah. Daripada ngeyel, wah orang ngeyel udah dikasih kayak apa orang ngeyel. Wes umat nabi-nabi dahulu itu modelnya ya begitu. Kadzabat samudu bitawwaha. Ia bilangnya kalau bisa Nabi Soleh bisa nyaingi mukjizatnya mau iman, ternyata ya tetap enggak mau. Terus idzim ba'atha asyqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lah ini kan ceritanya begini. Itu onta tadi itu yang namanya unta mukjizat, itu kan bukan unta sembarangan. Sekali minum, cadangan untuk minum kaum Samud habis. Makanya minumnya sampai digilir. Umpama satu sumur, hari ini jatahnya unta, hari ini jatahnya kaum Samud. Tetapi dari unta itu tadi air susu diperah cukup diminum untuk satu kaum. Umpama orang Semper Barat sini, pokoknya dijatah RW berapa ini? 12, jatahnya jam 7. Ntar RW 14 jatahnya jam 9. Ngantri merah unta itu cukup untuk minum orang satu kaum itu tadi. Sehingga para pengusaha-pengusaha susu minum khawatir, wah kalau ini terus-terusan perusahaan kita bangkrut gara-gara ini unta. Ya, biasanya orang kalau usahanya kesaing kan nyari cara supaya saingannya ini jatuh. Akhirnya idzim ba'atha asyqaha, muncul orang yang paling celaka di antara mereka. Namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif ini orang yang sakit hati dengan unta yang bisa ngasih minum orang sekampung tadi di satu kaum. Akhirnya dia berusaha untuk ngebunuh unta itu tadi, karena dia merasa saingan usahanya berasal dari unta itu. Wong dia dulu punya usaha dagang susu, lah susunya udah di cover dari unta, itu kan usahanya bangkrut. Kemudian faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Faqala, maka berkatalah lahum kepada mereka. Mereka itu maksudnya kaum Samud. Siapa yang berkata Rasulullah, tapi Rasulullah dimaksud di sini adalah bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Soleh. Naqatallahi, biarkanlah unta betina mukjizat dari Allah itu, wasuqiyaha, dengan minumannya. Maksudnya Nabi Soleh bilang unta itu jangan diganggu. Kalau minum biarkan minum, wong air susunya juga cukup diminum
sebagai pengganti dari air yang diminum oleh unta itu tadi. Maka Nabi Soleh bilang, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu fakadzabuhu, maka kaum Samud mendustakannya, fa'aqaruha, dan akhirnya justru malah menyembelih unta tersebut. Dan yang menyembelih ya namanya si Qudar bin Salif itu tadi. Begitu disembelih, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya. Maksudnya begini, setelah unta itu dibunuh sama si Qudar bin Salif itu tadi, Nabi Soleh kan tahu bahwa unta ini bukan unta sembarangan. Kaumnya yang iman sama Nabi Soleh yo merasa sedih. Ini kita berhari-hari bisa minum susu berasal dari unta ini, malah untanya dibunuh. Tapi yang nggak seneng dengan Nabi Soleh malah langsung syukurin, rasain mati itu unta. Nah ketika melihat itu Nabi Soleh kan, ya Allah, ini unta mukjizat dari Allah kok malah dibunuh. Nah inilah bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh umatnya masih dimintakan ampun. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya umatnya udah kebangetan, langsung doa mohon pada Allah, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ketika itu Nabi Soleh langsung doa mohon pada Allah, langsung bilang ke kaum Samud, orang-orang Samud, kalian telah membunuh unta mukjizat dari Allah. Kalau dalam 3-4 hari ini kalian gak taubat, azab Allah akan turun kepada kalian. Itu Nabi dulu. Nabi Musa umatnya dikasih tahu ngeyel tenggelam di laut. Nabi-nabi yang lain iya begitu. Nabi Lut umatnya dikasih tahu ngeyel langsung turun hawa panas dan hujan batu. Lah ini kaum Samud juga sama. Ketika dinasihati oleh Nabi Soleh gak mempan, malah diketawain, mana ada azab-azab, gak ada, bohong. Tapi apa yang terjadi? Nabi Soleh kan bilangnya dalam waktu 3 atau 4 hari kalian gak taubat, terimalah azabnya. Hari pertama, dalam 4 hari itu, hari pertama ketika mereka bangun tidur, wajah mereka menjadi pucat dan kekuningan, dengan hawa di sekitarannya menjadi panas. Kemudian hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi merah. Hari kedua agak memerah. Kemudian hari ketiga menjadi hitam. Hari keempat bener langsung fasawwaha, diratakan dengan tanah. Artinya terjadi gempa bumi besar. Rumah-rumah mereka yang dari gunung-gunung batu itu, yang mereka ngira gak bakalan bisa hancur, ternyata semuanya hancur. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Azab turun karena bidzambihim, sebab dosa mereka. Alhamdulillah kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun dosanya banyak, dosa tiap hari dikumpulin, tapi Rasulullah masih memintakan
Ampun, coba kita jadi umat Nabi dulu, udah ludes, udah habis kita ini. Ini udah 1500 tahun yang lalu Rasulullah itu diutus, tapi karena rahmatan lil alamin, sayangnya Rasulullah kepada kita, umat manusia masih ada walaupun dosanya enggak karuan. Terus ditutup ayat ini, wala yakhafu dan mereka wala yakhafu, dia tidak takut uqbaha, terhadap akibatnya, alias terhadap azab yang muncul karena kedustaan mereka kaum Samud. Justru malah nantang-nantang. Nabi Soleh ditantang, mana ada azab-azaban, gak ada. Tapi bener, doa Nabi Soleh diijabah oleh Allah. Dalam 3 hari, hari keempat semuanya dibinasakan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, terus pelajarannya buat kita apa? Bahwa setiap apapun yang kita lakukan, maka yakhafu uqbaha, hendaknya kita mikir akibat di belakangnya. Kita itu biasanya akan nyesel kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kalau dinasehatin rapopo, ya kan, ya gitu ya. Ya termasuk saya. Saya tuh punya kebiasaan yang menurut saya awalnya nggak buruk, tapi ternyata menurut ilmu kesehatan buruk. Saya itu asal baru ngaji selesai, kegiatan semuanya selesai, asal mau tidur makan. Yuk makan yuk, mau kadang kalau ada nasi, kalau nggak ada nasi yuk keluar beli entah mie goreng, entah nasi goreng. Begitu selesai makan, tidur. Waktu itu dinasihatin rapopo, masih sehat. Begitu tahu-tahu brek, oh kan toh baru. Makanya orang itu kadang dinasehatin nunggu kepentok baru percaya, termasuk saya. Begitu udah kepentok, ditanya, Pak, apa punya kebiasaan begini? Iya, nah tuh. Nah, makanya ya ternyata waktu ngaji tadi pagi saya kan belajar ini. Ternyata ayat ini kena saya sendiri. Wala yakhafu uqbaha. Hati-hati orang yang tidak percaya efek belakangnya. Itu ayatnya intinya kan bacanya begitu. Wala yakhafu uqbaha. Bahwa semua yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Kebaikan resikonya surga, kejahatan resikonya neraka. Itu urusan akhirat. Kalau urusan dunia kita semuanya aslinya udah tahu ya. Cuman ya itu kadang kalau belum kejedot masih ngeyel. Ya kalau udah kejedot, bro, toh kan begitu. Makanya kadang kita punya anak loh, umur 8 tahun naik sepeda ngebonjol, pelan-pelan, nggak apa-apa. Ntar kalau udah bruk, nah kan, itu bocah. Lah kita orang tua kadang yo begitu. Kalau sholat ditunda, akhirnya lewat, tuh kan lewat. Lama-lama jadi kebiasaan buruk. Nah ayat terakhir ini ingetin kita, wala yakhafu uqbaha. Hati-hati, perhitungkan bahwa semua itu ada akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.